Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hadza lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-ayah amma ba'du. Siswa serta siswi SMK Negeri 2 Bandung yang Bapak banggakan, marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat serta inayahnya sehingga kita tetap diberikan nikmat sehat dalam berpuasa atau dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, Bapak diamanatkan untuk menyampaikan materi terkait hikmah Lailatul Qadar. Namun sebelum beranjak kepada materi tersebut, alangkah baiknya kita membahas hakikat tentang nuzulul Quran. Karena di antara keduanya terdapat korelasi yang sangat erat atau hubungan yang sangat erat. Di dalam Al-Quran, ada suatu rahasia besar yang memberi isyarat kepada kemuliaan bulan Ramadan terkait hikmah diturunkannya Al-Quran. Namun perlu kita ketahui bersama, bagaimanakah sejarah turunnya Al-Quran itu? Siswa serta siswi yang Bapak banggakan, ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, beliau merasa cemas yang amat dalam terhadap keadaan masyarakat Mekah waktu itu. Tidak sampai di sana, beliau juga mencemaskan keluarganya sendiri, paman-pamannya, sepupu-sepupunya yang waktu itu menyembah berhala. Salah satu kecemasan beliau diantaranya adalah ketika masyarakat membuat patung yang bernama Lata, Manat, Uzza, dan Hubal. Yang kaya sekali, mereka membentuk patung-patung seperti halnya tubuh manusia, namun berbahankan emas. Yang agak kaya, mereka membuatnya dari tembaga. Yang miskin dari kayu hingga tepung. Tapi sayang, setelah patung tersebut disembah, ia makan Tuhannya seraya berkata, "Tuhan, saya lapar." Kemudian diambillah kakinya lalu ia makan. Tangannya lalu dia makan. Hingga seluruh tubuhnya ia makan. Atas segala kegelisahan tersebut, kemudian Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro untuk melakukan perenungan, berpikir, meminta petunjuk kepada Allah. Hingga datanglah malaikat Jibril yang menyerupakan pemuda yang gagah. Lalu ia memeluk Nabi Muhammad seraya berkata, "Iqra," baca. Kata Nabi menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Dipeluklah lagi, "Iqra." "Saya tidak tahu membaca," kata Nabi. Dipeluklah lagi sekuat-kuatnya sampai Nabi sesak nafas. Kemudian Nabi melanjutkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai ayat kelima. Siswa dan siswi yang Bapak banggakan, perlu Bapak sedikit jelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Namun bukan berarti beliau bodoh. Nenek moyang kita dulu tidak bisa menulis dan membaca, namun pandai berdagang, namun pandai bertani. Salah satu hikmah di balik Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis adalah menghindarkan fitnah bahwasanya Al-Quran merupakan karya atau hasil daripada tulisan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa Allah menurunkan Al-Quran dikala manusia telah memiliki alat kecerdasan berupa akal dan hati nurani? Bukankah kita dapat menggunakan kedua-duanya ketika menghadapi masalah dalam kehidupan ini?
Tentu jawabannya adalah karena Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka Allah menambahkan petunjuknya dengan menurunkan Al-Quran dengan maksud untuk meninggikan manusia. Walaupun manusia dianugerahkan dengan akal pikiran, namun niscaya manusia sendiri memiliki tabiat pembuat kesalahan serta pelupa. Tempat manusia semula adalah surga, tapi nenek moyang kita Adam waktu itu melakukan pelanggaran yang besar sehingga jatuhlah kita ke bumi. Lalu Allah menurunkan Al-Quran untuk mengangkat kita kembali kepada tempat semula. Yang perlu digarisbawahi adalah semakin banyak kita mengikuti Al-Quran, maka semakin cepat kita kembali ke tempat rohani kita, yaitu surga kelak. Lalu kemudian, apa sebetulnya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Dalam prosesnya, Al-Quran itu mengalami 2 kali turun. 2 kali proses turun. Lailatul Qadar adalah tahap pertama diturunkannya Al-Quran sekaligus sebanyak 30 juz. Jumlatan wahidah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan turunnya Al-Quran itu, beliau mengatakan memang benar, yaitu pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz atau langit ke-7 hingga sampailah kepada langit pertama pada suatu tempat yang bernama Baitul Izzah. Tahap kedua adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi atau kepada diri Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril secara mutawatir atau bertahap-tahap yang memerlukan waktu kurang lebih 23 tahun lamanya. Sebetulnya tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan malam Lailatul Qadar itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan cemas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan, telah mengisyaratkan melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa beliau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar itu pada tanggal ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Lailatul Qadar telah jelas memiliki keistimewaan yang tiada tara. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di malam Al-Qadar itu memiliki nilai lebih baik dari 1000 bulan. Secara logis, jika kita konversi ke dalam perhitungan kita sebagai manusia, sebagai kadar manusia, nilai 1000 itu kurang lebih 83 tahun. Konsekuensinya, jika ada seseorang yang beramal kebaikan di satu malam itu, berapakah hitungan amal kita menurut perhitungan Allah? Sekali lagi, jika kita mendapatkan Lailatul Qadar yang terjadi pada satu malam di bulan suci Ramadan, niscaya kita mendapat keberkahan yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Siswa dan siswi yang Bapak banggakan, cukup sekian yang Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.